Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 reguler semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap selalu sehat dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan tetap juga selalu ceria di sepanjang harinya. Oke anak-anak, bagaimana persiapannya untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Tetap selalu siap ya. Dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya nak. Oke, selamat belajar anak-anak. Semangat, Tuhan memberkati. Kali ini Misti akan membahas tentang hak dan kewajiban. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, di sini Misti akan menjelaskan ya. Yang pertama, pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita, sedangkan kewajiban kita tinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita laksanakan di mana saja. Contohnya di rumah. Apabila hak dan kewajiban di rumah dilakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang rukun dan nyaman. Nah, hak anak di rumah. Yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Yang keempat, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kelima, mendapatkan pakaian yang layak. Yang keenam, mendapatkan uang saku dari orang tua. Yang ketujuh, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Dan yang terakhir adalah mendapatkan perawatan jika sakit. Sedangkan kewajiban anak di rumah, yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, mendoakan orang tua. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua. Yang keenam, belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, ada juga hak dan kewajiban terhadap makanan. Hak kita terhadap makanan yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat dan juga bergizi. Yang kedua, mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. Sedangkan kewajiban kita terhadap makanan yang pertama, kita harus bersyukur terhadap semua makanan yang ada. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, mengambil makanan secukupnya. Yang keempat, menghabiskan makanan. Yang kelima, tidak membuang-buang makanan. Yang terakhir, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Berikutnya, hak dan kewajiban terhadap tempat tinggal. Apa sih fungsi tempat tinggal? Nah, fungsi tempat tinggal yang pertama, sebagai tempat berlindung dari bahaya, panas, hujan, dan udara dingin. Yang kedua, tempat untuk beristirahat. Yang ketiga, tempat berkumpul bersama keluarga. Hak terhadap tempat tinggal. Yang pertama, berhak mendapat tempat tinggal yang layak. Yang kedua, berhak mendapat tempat tinggal yang aman. Yang ketiga, berhak mendapat rumah yang bersih. Sedangkan kewajiban terhadap tempat tinggal yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang ketiga,
membantu orang tua untuk merapihkan rumah. Dan yang keempat, menjaga fasilitas rumah. Nah, kesimpulannya, yang pertama, hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Yang kedua, hak itu bisa kita dapatkan jika kita melaksanakan kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Jika kewajiban kita kerjakan, berarti kita berhak mendapatkan hak kita. Ayo menulis. Titi dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Titi dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang telah disepakati ditulis pada tempat yang tersedia. Yuk, kita bantu Siti menuliskan pertanyaannya. Perhatikan contoh berikut. Tanaman apa saja yang Pak Didi jual? Bagaimana cara Pak Didi merawat tanaman tersebut supaya tidak mati? Dalam satu hari, biasanya ada berapa banyak tanaman yang terjual? Kalian bisa menuliskan pertanyaan sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo mencoba. Wawancarailah penjual tanaman di sekitar sekolahmu menggunakan pertanyaan yang sudah ditulis. Permisi, Pak. Iya, ada apa, Siti? Saya mau mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bisa? Ya, Siti, silahkan. Tanaman apa saja yang Pak Didi jual? Ada banyak jenis tanaman. Misalnya saja bunga anggrek, bunga mawar. Ada juga tanaman bonsai. Kemudian, bagaimana cara Pak Didi merawat tanaman tersebut supaya tidak mati? Tanaman-tanaman tersebut harus disiram secara teratur setiap hari. Tidak lupa juga diberi pupuk. Selain itu, rumput-rumput liar juga harus dicabut supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman-tanaman tersebut. Dalam sehari, biasanya berapa banyak tanaman yang terjual, Pak? Itu tidak pasti, Siti. Terkadang bisa terjual 10-20 tanaman setiap hari. Baik, Pak Didi. Terima kasih ya untuk waktunya. Sama-sama, Siti. Sekarang ayo bercerita. Ceritakanlah hasil wawancara dengan penjual tanaman dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tadi saya sudah mewawancarai Pak Didi, penjual tanaman depan sekolah. Pak Didi menjual beberapa tanaman, seperti bunga anggrek, mawar, dan ada juga tanaman bonsai. Pak Didi selalu merawat tanamannya supaya tidak mati dengan menyiram secara teratur, juga memberi pupuk, serta mencabut rumput-rumput liar di sekitar tanaman tersebut. Dalam satu hari, biasanya tanaman-tanaman Pak Didi terjual sekitar 10-20 tanaman. Sekarang ayo berlatih. Amati daftar tugas pada tabel berikut. Kelompokkanlah tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Apa sajakah peran ayah? Mencintai anak, mencari nafkah, melindungi keluarga,
membersihkan kamar, merawat keluarga. Apa saja peran ibu? Mencintai anak, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, melindungi keluarga, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merawat keluarga. Apa saja peran anak? Belajar, menghormati orang tua, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan mainan, menyiapkan untuk tas sekolah. Kalian bisa mengelompokkan tugas-tugas tersebut berdasarkan peran dari anggota keluargamu. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah pengalamanmu menjalankan tugas berkaitan dengan peran dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Di rumah, aku mempunyai tugas yang harus kuselesaikan setiap hari. Saat pagi, aku bertugas merapikan tempat tidur dan menyiapkan tas untuk sekolah. Saat siang, aku bertugas merapikan mainan. Saat sore, aku bertugas menyiram tanaman. Saat malam, aku bertugas untuk belajar.